Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Latifani, biasa dipanggil Tifa. Saya dengan NIM saya 1101250011. Di sini saya akan mempresentasikan dari buku Cara Tepat Memahami Peserta Didik yang ditulis oleh Bu Siti Khotijah SPD MSI DKK. Jadi di sini ada beberapa bab, yaitu yang terdiri dari bab 1, konsep dasar perkembangan peserta didik, bab 2, tahapan perkembangan peserta didik, bab 3, mengidentifikasi kebutuhan individual, bab 4, metode observasi dalam memahami perkembangan, bab 5, peran keluarga dalam memahami perkembangan. Dan bab ke-6, peran guru dalam memahami perkembangan peserta didik, bab 7, strategi mengatasi kesulitan perkembangan, bab 8, evaluasi perkembangan peserta didik, bab 9, etika dalam memahami perkembangan, bab 10, tantangan dalam memahami perkembangan peserta didik, dan bab yang terakhir, bab 11, masa depan pendidikan dan perkembangan peserta didik. Di bab 1 ini, saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah proses bertambahnya kemampuan atau perubahan menyeluruh yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus pada diri seorang anak untuk menuju kedewasaan dan kematangan. Ciri-ciri perkembangannya: 1. Terjadi perubahan fisik dan psikis seperti pertumbuhan tubuh, organ, kemampuan berpikir, perasaan, dan tindakan. Yang kedua, perubahan hubungan antara aspek psikologis, misalnya proporsi tubuh berubah dan imajinasi yang lebih realistis. Yang ketiga, hilangnya tanda-tanda lama, seperti perilaku kekanak-kanakan dan sifat impulsif. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru, seperti perubahan fisik pada masa pubertas serta perkembangan pengetahuan, akhlak, dan rasa ingin tahu terhadap lingkungan. Dan ada juga prinsip-prinsipnya. Dari Harlock menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan. Yang terakhir, yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Yang selanjutnya, teori perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada teori perkembangan kognitif, jadi Jean Piaget. Perkembangan berpikir adalah terjadi melalui 4 tahap, yaitu sensorimotik dari 0 sampai 2 tahun memahami dunia lewat indera dan gerakan. Yang kedua, pra-operasional 2 sampai 7 tahun mulai menggunakan simbol tapi berpikir egosentris. Yang ketiga, operasi konkret 7 sampai 11 tahun berpikir logis tentang hal yang nyata. Yang keempat, operasi formal 11 sampai 15 tahun berpikir abstrak. Kesimpulannya, perkembangan kognitif ini tahapan berpikir. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Melalui metode ini, Freud bermaksud memulihkan struktur kepribadian anak dan mengedepankan kesadaran yang sebelumnya tidak ia sadari. Proses terapi ini berfungsi pada pendalaman pengalaman masa kecil anak. Yang ketiga, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Kepribadian terbentuk dari 3 struktur, yaitu naluri, ego, dan superego. Tahapan ini berkembang dari lisan, anal, falik, laten, dan genital. Selanjutnya, teori perkembangan peserta didik lagi. Yang keempat, yaitu teori psikososial Erikson. Teori Erikson menekankan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh pengalaman sosial sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada setiap tahap individu menghadapi krisis psikososial yang harus diatasi. Keberhasilan mengatasi krisis tersebut membentuk kepribadian yang sehat. Dan yang kelima, teori perkembangan pembelajaran sosial. Bandura menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan peniruan. Belajar dipengaruhi oleh determinisme, hubungan timbal balik antara perilaku dan lingkungan saling memengaruhi. Yang kedua, tanpa penguatan langsung belajar bisa terjadi hanya dengan mengamati. Yang terakhir, kognisi dan regulasi diri manusia mampu menilai, mengendalikan, dan mengubah perilaku serta lingkungannya sendiri. Dan yang keenam, teori perkembangan persepsi Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial adalah perkembangan kognitif. Perkembangan dipengaruhi oleh bahasa, budaya, dan hubungan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Faktor genetik. Faktor yang diwariskan dari orang tua dan memengaruhi pertumbuhan serta perkembangan individu. Faktor ini mencakup potensi fisik psikis yang dimiliki sejak sebelum lahir, bersifat bawaan, alamiah, dan potensi. Yang kedua, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu lingkungan keluarga dan faktor internal dalam diri individu sendiri. Dan yang terakhir, faktor eksternal, lingkungan fisik. Menurut Su Jiningsi 1998, lingkungan mencakup kondisi keamanan, kebersihan, kondisi rumah, dan geografis. Lingkungan buruk maka akan menghambat perkembangan. Yang kedua, lingkungan non-fisik atau psikososial. Yang pertama, simulasi, kesempatan belajar membantu perkembangan kemampuan anak. Yang kedua, motivasi, dorongan dari orang tua. Yang ketiga, pola asuh dan kasih sayang. Individu sangat memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Bab 2, tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik mencakup pertumbuhan tubuh dari masa anak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua, perkembangan fisik pada masa anak-anak. Pertumbuhan seimbang antara berat dan tinggi badan. Yang ketiga, perkembangan fisik pada masa remaja. Masa pubertas terjadi perubahan hormon. Remaja sering fokus pada penampilan fisik dan bisa mengalami krisis percaya diri. Yang keempat, perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir berkembang bertahap. Remaja mulai berpikir abstrak, logis, dan kreatif untuk menciptakan karya. Yang kelima, perkembangan emosional. Berkembang melalui interaksi sosial dan keluarga. Anak belajar mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Remaja mulai memahami empati dan identitas diri. Dan yang keenam, perkembangan sosial, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, berperilaku sesuai norma di masyarakat. Ini bab 3, mengidentifikasi kebutuhan individual.
Pengenalan kepribadian peserta didik. Kepribadian peserta didik dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan kebudayaan. Setiap anak memiliki karakter, watak, dan perilaku yang berbeda-beda. Mengenal kepribadian anak berarti memahami tingkah laku, respon, dan cara berpikirnya. Macam kepribadian: melankolis, murung, sensitif, perfeksionis. Yang kedua, sanguinis, ceria, optimis, mudah bergaul. Yang ketiga, flekmatis, tenang, sabar, pengendalian diri baik. Yang keempat, koleris, tegas, kuat, namun temperamental. Yang kelima, asertif, tegas dan ideal dan menyampaikan pendapat. Teori kepribadian ini ada 3, yaitu psychoanalysis Freud. Kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego. Yang ketiga, behaviorisme Skinner. Kepribadian terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman. Yang ketiga, humanistik atau Maslow. Kepribadian berkembang melalui pemenuhan kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Pengenalan kepribadian peserta didik ini menilai kemampuan dan potensi. Penilaiannya proses mengumpulkan data tentang perkembangan kemampuan dan potensi peserta didik untuk memberikan layanan yang tepat. Tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan anak, merencanakan pembelajaran, dan berkomunikasi dengan orang tua. Pendidikan karakter bertujuan untuk moral, watak, dan kepribadian peserta didik agar menjadi warga yang beriman, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Memahami keunikan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dalam minat, motivasi, kemampuan berpikir, dan gaya belajar. Gaya belajar terbagi menjadi 3, yaitu visual, belajar lewat penglihatan dan gambar. Yang kedua, auditori, belajar lewat pendengaran dan suara. Yang ketiga, kinestetik, belajar dengan gerakan dan sentuhan. Guru perlu memahami keunikan ini dengan berkomunikasi verbal dan melibatkan siswa secara aktif, menjadi teladan sikap dan perilaku, berhati-hati menilai karakter siswa, mengamati tanda-tanda keunikan siswa, bersikap terbuka terhadap perkembangan setiap peserta didik. Dan di bab 4 ini, metode observasi dalam memahami perkembangan. Observasi aktif dan pasif. Observasi pasif, peneliti hanya mengamati tanpa banyak terlibat dalam kegiatan subjek. Kehadirannya diketahui tetapi tidak mengaruhi situasi alami. Tujuannya memahami perilaku dari luar. Dan yang kedua, observasi aktif. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek untuk memperoleh pemahaman mendalam tanpa kehilangan perannya sebagai peneliti. Penggunaan alat observasi. Guru atau peneliti menggunakan observasi untuk mengumpulkan data secara objektif melalui pengamatan verbal dan non-verbal. Dapat menggunakan lembar observasi atau catatan. Yang ketiga, analisis hasil observasi. Meliputi membaca laporan, mengelompokkan data, menganalisis, dan menyimpulkan hasil. Catatan bisa berubah natif, kriteria, cuplikan, karya, atau kuantitatif. Di bab 5 ini, peran keluarga dalam memahami perkembangan itu sangat penting. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan informal pertama bagi anak-anak, tempat mereka tinggal dan berkembang. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak melalui keterbukaan, mendengarkan, dan empati sangat penting agar anak merasa dipahami dan tumbuh percaya diri. Orang tua perlu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang seimbang agar anak tumbuh percaya diri, mandiri, dan termotivasi. Tekanan berlebihan atau kurangnya perhatian dapat menimbulkan stres atau menurunkan semangat belajar. Yang ketiga, mendukung perkembangan di rumah. Selain dukungan emosional, orang tua dapat membantu anak belajar dengan membuat rencana belajar, menyesuaikan metode sesuai gaya belajar, dan menciptakan lingkungan rumah yang positif. 6 ini bab 6, peran guru dalam memahami perkembangan peserta didik. Peran guru dalam memahami perkembangan peserta didik tidak hanya mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga membentuk pertumbuhan siswa di luar lingkungan pendidikan. Guru berperan penting dalam memahami peserta didik agar proses belajar efektif. Guru harus yang pertama, guru harus memahami siswa. Yang kedua, memiliki empati. Yang ketiga, menyadari kebutuhan spiritual. Yang keempat, memberdayakan karakter. Yang kelima, menguasai komunikasi. Yang keenam, menjalankan kesinambungan pembelajaran, menghubungkan teori dengan praktik kehidupan nyata. Yang ketujuh, memahami proses belajar, menyadari perbedaan gaya dan kecepatan belajar. Setiap siswa itu berbeda-beda. Selanjutnya, bab 7, strategi mengatasi kesulitan perkembangan. Macam-macam kesulitan yang dialami peserta didik menurut Crick dan Gallagher 1986, kesulitan belajar perkembangan meliputi 1. Perhatian, attention disorder, selalu bergerak tidak dapat fokus sepenuhnya pada satu objek dan mudah terganggu. Yang kedua, ingatan, memory disorder, kesulitan mengingat hal yang dilihat atau didengar. Yang ketiga, gangguan persepsi visual atau motorik, sulit memahami simbol, gambar, dan membentuk konsep. Yang keempat, berpikir, thinking disorder, kesulitan berpikir, memecahkan masalah, dan membentuk konsep. Yang kelima, berbahasa atau language disorder, tidak berbicara atau merespon instruksi atau pernyataan verbal dengan tepat. Dan ada juga faktor kesulitan perkembangan belajar dalam peserta didik. Penyebabnya berasal dari faktor internal, fisik, psikologis, motivasi, kecerdasan, dan eksternalnya, keluarga, sekolah, lingkungan. Ada juga strategi untuk pendidikan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan identifikasi dan diagnosa dini. Yang kedua, memberikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memberikan motivasi dan dukungan emosional. Dan selanjutnya, teori belajar yang cocok untuk peserta didik yang mengalami kesulitan perkembangan belajar. Yang pertama, behavioristik, teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Yang kedua, kognitif, fokus pada proses berpikir dan pemahaman. Yang ketiga, humanistik, menekankan potensi motivasi dan kebutuhan emosional siswa. Yang keempat, konstruktivis, siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi aktif. Selanjutnya, di bab 8, evaluasi perkembangan peserta didik. Metode evaluasi perkembangan. 1. Pemahaman siswa. Perkembangan siswa mencakup pemahaman terhadap potensi, kebutuhan, dan kendala belajar siswa agar guru dapat menyesuaikan pembelajaran. Yang kedua, metode psikologis pendidikan dalam dunia pendidikan.
Metode ini meliputi eksperimen, kuesioner, studi kasus, investigasi klinis, dan observasi naturalistik. 3. Tujuan psikologis pendidikan. Tujuannya membantu guru memahami perilaku belajar siswa agar proses belajar lebih efektif. Yang keempat, peran psikologis pendidikan dalam dunia pendidikan, yaitu meningkatkan kompetensi guru, menyempurnakan kurikulum, mendukung manajemen sekolah, dan mengoptimalkan potensi belajar siswa. Penerapan hasil evaluasinya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil belajar oleh setiap siswa. Jenis-jenis evaluasi. Secara umum, alat evaluasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tes objektif, tes dengan jawaban yang sudah memiliki kunci atau pedoman penilaian yang pasti. Bentuknya bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, atau mencocokkan pernyataan. Yang kedua, tes subjektif, tes yang menuntut siswa menjawab dengan uraian atau karangan bebas. Penilaiannya bersifat subjektif karena tergantung pada penilaian guru terhadap isi dan cara siswa menjawab. Yang kedua, penilaian hasil evaluasi. Penilaian hasil evaluasi adalah proses untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat hasil evaluasi. Manfaatnya bagi siswa mengetahui kemampuan dan kemajuan belajar. Yang kedua, bagi guru memperbaiki metode, materi, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah meningkatkan mutu program dan citra pendidikan. Selanjutnya, bab 9, etika dalam memahami perkembangan, privasi dan keamanan peserta didik. Pengertian privasi dan perkembangan peserta didik adalah upaya untuk melindungi data pribadi, hak serta keselamatan fisik dan mental peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan. Yang kedua, peran guru dalam menjaga privasi keamanan peserta didik, yaitu dengan melindungi data pribadi siswa dan mencegah tindakan kekerasan atau perundungan. Yang ketiga, privasi dan keamanan data pada peserta didik adalah upaya untuk melindungi informasi pribadi siswa seperti identitas, nilai, alamat, dan data keluarga agar tidak disebarluaskan untuk disalahgunakan. Yang keempat, faktor yang memengaruhi privasi dan keamanan peserta didik. Faktor yang memengaruhi privasi dan keamanan meliputi personal, situasional, budaya, dan kepadatan atau jumlah orang di suatu tempat yang memengaruhi ruang pribadinya. Etika dalam penggunaan informasi perkembangan. Etika, menurut definisinya, adalah suatu sistem, aturan, atau cita-cita yang berkaitan dengan moralitas. Yang kedua, tujuan dari etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi ini apa sih? Yaitu menjadi pedoman perilaku, mengontrol tanggung jawab sosial pengguna IT atau TI. Faktor yang memengaruhi pelanggaran etika yaitu tidak ada pedoman yang jelas, aturan lemah, dan tidak terkendali. Pengaruh lingkungan seperti pergaulan bebas yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Ada juga aturan dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu privasi, menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua, term and condition, ketentuan yang harus ditaati dalam penggunaan teknologi mencakup aspek kejujuran, privasi, ketersediaan informasi. Jenis pelanggaran etika dan kode etik dalam penggunaan informasi dan komunikasi. Hacking atau cracking, pembobolan sistem untuk mencuri atau merusak data. Yang kedua, DOS attack, serangan yang membuat sistem tidak bisa digunakan. Yang ketiga, fraud, manipulasi informasi untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, gambling online, perjudian digital. Yang kelima, data forgery, pemalsuan dokumen elektronik. Yang kelima, pornografi dan pedofilia, penyebaran atau eksploitasi seksual yang merusak moral. Di bab 10, tantangan dalam memahami perkembangan peserta didik. Memahami perkembangan peserta didik adalah membuat mereka berkembang dalam sebuah perubahan yang lebih terlihat dalam kedewasaan dan kemampuan berpikir yang lebih dewasa. Peran teknologi dalam perkembangan peserta didik memudahkan peserta didik untuk mengakses ilmu pengetahuan di sosial media, dan perubahan budaya dalam perkembangan peserta didik adalah perkembangan peserta didik tidak terpaku hanya dengan teknologi saja, tetapi kebudayaan juga bisa memunculkan perubahan dalam perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, perkembangan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas diri dan kapasitas diri. Perkembangan peserta didik adalah usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peserta didik membangun karakternya. Dan yang terakhir, bab 11, masa depan pendidikan dan perkembangan peserta didik. Menurut etimologinya, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama otak dan fungsinya dalam mengatur pikiran, perilaku, emosi, serta proses belajar manusia. Teknologi dalam pendidikan adalah penggunaan alat, media, dan sistem berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga terdapat hasil positif dan negatifnya, diantaranya dampak positif. Teknologi membuat belajar jadi lebih mudah lewat internet dan komputer. Guru berperan sebagai pembimbing dalam penggunaan teknologi belajar. Dampak negatifnya, siswa bisa salah menggunakan internet, misalnya bermain game. Yang kedua, bisa bikin siswa kecanduan internet dan malas belajar. Selanjutnya, pelajaran sepanjang hayat. Belajar itu tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi harus terus dilakukan seumur hidup. Tujuannya supaya kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, karena di masa depan setiap orang perlu terus belajar seumur hidup agar bisa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi. Dengan cara ini kita bisa menambah keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung karir dan kehidupan kita. Dan yang terakhir,
Guru adalah tukang kebun yang cerdik, yang mengetahui bahwa untuk diperlukan kesabaran, ketekunan, dan memahami akan proses tumbuh yang unik bagi setiap tanaman. Dalam hal ini, setiap siswa adalah benih yang harus dirawat, disiram dengan ilmu dan cinta hingga mereka tumbuh menjadi pohon yang berbuah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.